Kalau teman-teman lihat di banyak sales-sales eco farming dimanapun itulah, banyak yang ngaku eco farming itu multifungsi, bisa ngatasi hama, bisa untuk pupuk. Itu sebenarnya kalau pendapat Anwar itu adalah omong kosong. Itu yang coba, tapi ini memang benar. Bahkan coba lihat teman-teman di Facebook itu rata-rata juga begitu. Anwar udah tergabung di grup WA juga. Jadi ya kita bersama kita buktikan aja lah gimana yang nggak menggunakan eco farming seperti ini keadaan teman-teman. Dan teman-teman harus bijak juga ya, harus lebih aktif ataupun teliti. Kalau seperti ini teman-teman, ini tandanya tanaman kita ini sudah dalam gejala serangan jamur. Nah, dia ini buahnya sudah besar-besar gini sih, yang lihat. Sudah ini usia ke 70 hari, insya Allah udah manen nih. Dan makanya teman-teman yang baru gabung, sarankan deh untuk subscribe channel ini. Dan di video sebelumnya kita sudah banyak membagikan tips pertanian seputar cabai ya. Jadi teori adalah suatu omong kosong apabila dia tidak terrealisasi. Dan pengalaman itu adalah suatu hal yang bodoh jika kita tidak belajar dari kesalahan ataupun dari teori. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, saat ini Anwar sudah pulang dari luar kota. Jadi saat ini kita bisa update kembali perawatan tanaman cabai Anwar nih. Dan saat ini kalau teman-teman mengikuti Anwar dari awal, kalau kita lihat ya, kemarin tuh kita menanam sekitar tanggal-tanggal 20. Nah di tanggal 20 bulan 12. Saat ini adalah sekitar tanggal 11 bulan 2. Maka saat ini usia tanaman tuh sekitar 51 hari lebih kurang. Nah jadi setelah sampai kemarin tuh kan Anwar lagi di Pekanbaru, ada urusan kuliah. Saatnya akan kita lanjutkan lagi perawatan. Jadi dari perawatan kemarin tuh ada yang tertinggal ya, seperti penyepraian di usia ke 46 hari, dan ada pemupukan ke 40 hari, dan pemupukan 48 hari itu belum kita update. Tapi nanti bakalnya Anwar akan buat videonya untuk teman-teman sekalian supaya kita bisa belajar lebih lanjut lagi. Jadi keadaannya di usia yang ke 51 hari ini teman-teman, tanaman ini keadaannya sudah hampir tempuk ya. Jadi kalau kita lihat di gulutan ini, dia sudah saling bertabrakan antar rantingnya. Jadi di sini teman-teman, Anwar hanya ingin akan mereview keadaan cabenya. Kita untuk membahas masalah dalam pertanian ini, teman-teman mungkin bisa ya bertanya di kolom komentar agar lebih jelas lagi. Nah mungkin saat ini Anwar beritahu karena kemarin tuh Anwar sudah sekitar seminggu itu tidak berada di tempat. Tepatnya Anwar berada di kota Pekanbaru karena ada masalah kuliah. Jadi kemarin ini karena Anwar nggak memantau, Anwar serahkan kepada orang untuk bisa merawatnya dan arahan untuk melakukan perawatannya. Namun karena Anwar nggak melihat langsung, ternyata ada serangan ulat daun kemarin tuh. Jadi saat ini pupus tanaman itu terlihat sedikit kalau kita lihat itu ada bolong-bolong sedikit, itu artinya dia kena ulat. Karena ini jenisnya itu adalah ulat daun, maka dia akan menyerang daunnya saja. Untuk teman-teman, tapi itu tidak begitu mengkhawatirkan ya. Intinya kita harus mau berproses, kita cari sumber permasalahannya, lalu kita cari cara mengatasinya gitu. Nanti Anwar akan bagikan, tapi kita akan review dulu keadaan cabenya. Jadi cukup luas ya saat ini, sampai ujung sana, sampai ujung itu sekitar 7.000 batang lah kita tanam. Itu Anwar aja teman-teman tuh melihat ya, cikidot. Jadi seperti ini keadaan teman-teman di usia yang ke 52 hari. Kita lihat ya sampai ujung sana teman-teman. Nah, jadi kalau kita lihat di sini bakal buahnya sudah terlihat banyak ya. Nah ini kemarin teman-teman kena serangan ulatnya. Lihat ya. Nah ini bekas kena serangan ulat seperti ini. Nah nampak nggak jelas nggak? Kan alat kita kurang memadai ini. Jadi ya seperti ini. Tapi ini kemarin udah, karena Anwar udah tahu kan, dikasih tahu juga, udah melakukan antisipasi pengobatan. Dan kalau yang kasus parahnya teman-teman, ternyata ulat ini juga bisa mengundang berupa hama untuk dia membuat tanaman kita keriting ya. Saya contohnya ini. Nah,
Jadi ini adalah kena gejala. Karena dia sudah besar, buahnya juga sudah banyak yang lengket. Nah, jadi bakal-bakal buah ini terlihat dahannya sudah mulai banyak. Jadi yuk kita ke sana dulu. Nah teman-teman, kalau yang ini itu ya tanaman yang trip kedua. Jadi ini kan masih terlihat pendek ya. Nah, ini masih usia sekitar 35 hari. Coba kita lihat ya. Seperti ini. Yang 35 hari. Nah, ini kan bakal-bakal buahnya belum begitu banyak terlihat ya. Kalau yang tadi itu sudah banyak. Seperti ini. Dan kalau bakal-bakal buah di bawah ini juga sudah banyak juga terlihat, teman. Sudah banyak yang lengket ya. Ini karena keadaannya siang ya. Jadi pantulan cahaya itu mempengaruhi penglihatan saat dia terkena kamera. Tapi buahnya coba kita lihat di dalamnya. Tapi sudah banyak buahnya. Karena ini masih terus pertumbuhan ya. Lihat nih atasnya. Masih terus naik ke atas. Buahnya masih tetap banyak. Untuk itu teman-teman, nantinya Anwar akan bawa teman-teman untuk melihat tanaman Anwar yang kita lakukan perbandingan eco farming. Di sini ya, kita bisa lihat sendiri bagaimana keadaannya. Jadi kalau yang eco farming tuh seperti ini teman-teman. Kalau Anwar lihat, kita lihat di sini bukannya apa-apa ya. Kalau dia eco farming, dia kalau Anwar lihat lebih rentan terkena keriting, gitu teman. Kalau eco farming lebih rentan terkena keriting. Lihat. Kenapa? Karena dia ini eco farming tidak bisa sebagai pengatasi hama. Kalau teman-teman lihat di banyak sales-sales eco farming dimanapun itulah, banyak yang ngaku eco farming itu multifungsi, bisa mengatasi hama, bisa untuk pupuk. Itu sebenarnya kalau pendapat Anwar itu adalah omong kosong. Contohnya ini tanaman Anwar yang kita lakukan uji coba sudah sebagai brand, enggak brand sih, sebagai apalah namanya, kita apakan kan. Nah, seperti ini yang eco farming ya teman-teman. Karena kemarin tuh gini, mereka benar-benar bisa menjanjikan katanya untuk hama juga bisa kan. Jadi Anwar kemarin tuh yang coba, tapi ini memang benar. Bahkan coba lihat teman-teman di Facebook itu rata-rata juga begitu. Anwar udah tergabung di grup WA juga. Jadi ya kita bersama kita buktikan aja lah gimana. Ternyata ya memang nggak bisa untuk mengatasi hama. Dan saat ini posisinya karena sudah seperti ini, kita udah tahu kan jelasnya nggak bisa untuk mengatasi hama. Sementara yang lainnya yang dispray hama dia tuh mulus, sedangkan ini tidak. Yang dispray eco farming, makanya Anwar putuskan untuk ini kita rawat kembali menggunakan racun hama. Kita kasih hama lah, apa, insektisida. Karena dari tahap pengaplikasiannya juga, kalau untuk cabai ini kalau nggak salah Anwar terakhir itu usia sekitar 42 ya, 42 atau 50 berapa gitu kan. Jadi hasilnya udah terakhir ini udah 4 kali aplikasi eco farming. Jadi udah terakhir ya. Udah kalau seperti ini kan dia tinggal lihat saja pertumbuhannya. Toh kalau dia juga ternyata untuk hamanya juga nggak bisa kan. Jadi ini Anwar putuskan untuk menggunakan insektisida. Jadi seperti ini keadaannya. Memang kalau dari pertumbuhan sih ya bagus sih. Cuman dia kenanya di hama dia nggak bisa. Jadi kalau teman-teman ingin menggunakan eco farming, Anwar sarankan ya boleh-boleh saja. Namun lebih lagi jangan pernah termakan oleh sales-sales eco farming yang tidak bertanggung jawab gitu. Jadi tetap rawat gitu ya. Kalau menggunakan itu penggunaan eco farmingnya dengan insektisida kimianya nggak bisa digabung ya kalau teman-teman mau menggunakan insektisida kimia juga. Sedangkan kalau kita lihat yang nggak pakai eco farming seperti ini ya. Nah yang nggak menggunakan eco farming seperti ini keadaan teman-teman. Jadi dia menggunakan kasih pupuk biasa ya. Makanya teman-teman ikuti terus channel Anwar dengan cara subscribe. Ini kalau untuk hamanya alhamdulillah terkendali. Bakal buahnya karena dia ruasnya lebih tinggi. Lihat. Dan teman-teman harus bijak juga ya, harus lebih aktif ataupun teliti. Kalau seperti ini teman-teman, ini tandanya tanaman kita ini sudah dalam gejala serangan jamur. Nah, kalau seperti ini gejala tanaman kita serangan jamur.
Caranya seperti apa? Kalau sudah ada gejala, jangan sampai gejala ini menyebar, gitu kan? Caranya kalau yang nampak seperti ini langsung kita buang, lalu kedepannya langsung menggunakan fungisida. Fungisidanya apa? Itu kalau misalnya dalam pertumbuhan ini lebih condong kita menggunakan bahan aktif mancozeb, tapi itu nggak bisa terlalu keras. Kalau terlalu keras bakal buah di atas ini nantinya kita khawatirkan akan gugur, gitu teman-teman. Jadi kita bisa bandingkan sebenarnya. Nah, jadi kan ini pupus terus naik dan lihat mulus, nggak ada serangan hama. Kalau kita lihat sebelah sana lagi ya. Jadi ini bagian pinggir teman-teman, lihat ya. Buah bawahnya ini sudah terlihat sih. Karena ini kan masih usia 51 hari ya. Jadi dia ini buahnya sudah besar-besar gini sih, lihat. Sudah ini usia ke 70 hari, insya Allah udah manen nih. Sekitar 20 hari, insya Allah. Karena sudah terlihat sudah besar ya. Makanya kalau sudah masa-masa seperti ini, sarankan kuatkan pupuk KCL dan pupuk TSP-nya. Sekali lagi, kuatkan pupuk TSP dan KCL-nya. Itu saran Anwar. Kalau ini karena ini apa ya, panas keadaannya, benar-benar panas. Jadi dalam video ini kita, kalau teman-teman teliti ya, ini alhamdulillah buahnya banyak sampai atasnya, masih ada, masih banyak terus, alhamdulillah. Dan makanya teman-teman yang baru gabung, sarankan deh untuk subscribe channel ini. Dan di video sebelumnya kita sudah banyak membagikan tips pertanian seputar cabai ya, agar kita bisa belajar. Dan kalau ada yang belum paham juga kita akan bisa menanggapi di kolom komentar. Jadi teman-teman, untuk video ini mungkin sekian dulu ya. Kedepannya ini walaupun tanaman ini usia 51 hari, karena kemarin Anwar kan terlambat update untuk perkembangan perawatannya. Jadi mungkin nanti akan Anwar buat video, walaupun itu kan kita sudah terlambat. Namun kan yang penting itu adalah ilmunya, kalau teman-teman memang ingin belajar. Karena ini konsisten Anwarnya adalah bagi orang-orang yang memang ingin belajar dan memang ingin sukses. Insya Allah kita akan bersama bisa Anwar Pandu. Kita terapkan adalah hasil pengalaman disertakan dengan teori. Jadi teori adalah suatu omong kosong apabila dia tidak terrealisasi. Dan pengalaman itu adalah suatu hal yang bodoh jika kita tidak belajar dari kesalahan ataupun dari teori. Maksudnya dia harus seimbangkan, karena teori itu juga hasil percobaan dari orang lain gitu. Dan kalau bisa kita buat teori baru yang memang hasil percobaan kita, dan memang itu bisa bermanfaat untuk orang banyak. Kayak gitu teman-teman. Nanti kita buat video ya tentang usia yang ke selanjutnya. Enggak usah selanjutnya, maksudnya usia ke pemupukan dan penyepraian. Walaupun udah terlambat, tapi tenang, tetap itu akan tetap. Yang penting kita ilmunya tahu tentang penggunaan ini untuk apa, dia segala macam. Tapi ini nanti kalau perawatan seterusnya, Nur akan terus bagikan. Walaupun teman-teman nanti akan melihat ada rancu sedikit dalam segi waktu ya. Misalnya di video ini sudah 50 hari, total besok perawatan 40 hari gitu kan. Jadi kan tapi tetap itu kan yang penting kan kita yang mau belajar. Kalau nggak belajar ya bisa skip video ini, nggak pernah melihat. Oke, sekian teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.